bagi kita semua. Selamat datang di Kebaktian and Sunday Service. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang Well Done, Good and Faithful Servant. Mari sama-sama kita belajar bagaimana menjadi hamba yang baik, hamba yang bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita dan mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah teman-teman. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar semuanya? Kami berharap teman-teman dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita saat teduh sejenak. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat lagu pujian kita yang pertama, Ajaib Kau Tuhan. Syukur atas anugerah-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami implementasikan dalam hidup kami dan menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini sampai selamanya. Haleluya, amin.
Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Inggris. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk kembali. Kau yang lebih tahu Tuhan, yang terbaik bagiku. Kau yang lebih sanggup untuk memulihkan hidupku Tuhan. Aku berserah kepadamu Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita yang kedua, Penolong yang Setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom teman-teman sekalian, selamat hari Minggu, selamat pagi. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam ibadah M2 Sunday Service. Dan hari ini tema yang diberikan kepada saya yaitu Well done, good and faithful servant. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang diambil dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan
Tuhanmu. Teman-teman sekalian, tema kita hari ini yaitu berisi tadi sesuai dengan nas yang kita baca, yaitu tentang sebuah pujian, yaitu dipuji. Pertama sekali saya mau tanya kepada kita sekalian, siapa yang tidak suka dipuji? Pastinya kita setiap orang senang mendapat pujian ketimbang caci makian ataupun celaan ataupun kritikan negatif yang bertubi-tubi. Setuju bukan? Pujian itu tidak memandang strata sosial, ras, kebangsaan, apalagi pendidikan. Tua muda, besar kecil, dan siapapun kita senang jika kita mendapat pujian. Beberapa alasan yang nyatanya membuat orang senang mendapat pujian, yaitu apa? Pujian itu adalah menunjukkan sebuah apresiasi. Biasanya segudang pujian diberikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian prestasi atau kinerja. Pujian itu kadang dianggap bahkan melebihi sebuah hadiah. Dan pujian itu juga menyatakan sebuah perasaan positif. Jika caci maki adalah bentuk perasaan negatif, maka pujian justru sebaliknya. Pujian yang tulus menyatakan perasaan positif. Tentu membahagiakan, membuat hati secara sejuk. Dan pujian menunjukkan kesukaan pada apa yang sudah dibuat dan bentuk pengakuan diri. Jika seseorang memuji pekerjaan kita, bisa saja itu karena hasil kerja kita memang layak diakui. Teman-teman sekalian, tetapi kita harus mengetahui bahwa setiap manusia yang di dunia ini, kita yang hidup di dunia ini, suatu kali pada akhir hidup kita akan mendapatkan yaitu penghargaan ataupun kritikan terakhir, yaitu sebuah penghakiman yang kita lihat di dalam Alkitab yang tadi kita baca, yaitu perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Di sini Tuhan Yesus berbicara yaitu tentang khotbah dia pada akhir zaman, yaitu bahwa setiap orang di dunia ini setelah dia mengakhiri hidupnya, dia bisa saja dipuji oleh Tuhan pencipta pembentuk dirinya, ataupun dia dikritik ataupun dihukum oleh penciptanya ini. Saya yakin setiap daripada kita pasti mau dipuji, diapresiasi dari apa yang sudah kita lakukan semasa hidup kita. Seperti tadi yang Tuhan Yesus katakan, kita pengen dikatakan apa? Baik sekali perbuatanmu di dunia ini, hai hambaku, hai pelayanku yang baik dan setia, dan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Namun kita tahu tidak semua orang itu akan mendapat pujian daripada Tuhan setelah dia mengakhiri hidupnya. Ini terjadi kalau kita bisa melihat di dalam Matius pasal 25 ayat 30 dikata apa? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Di sini dikatakan, seseorang yang karena perbuatannya apa yang dilakukan di dunia ini tidak berkenan kepada Tuhan, akhirnya apa? Dia dihukum dengan dibuang ke api neraka yang kekal. Sekarang kita memasuki satu bagian yang lebih dalam. Untuk masuk ke dalam sukacita Tuhan yang kekal ini, kita sewaktu hidup di dunia ini, kita bukan hidup dengan santai-santai saja, dengan tidak melakukan apa-apa. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan kita harus menjadi hamba, kita harus menjadi pelayan Tuhan yang setia. Gagasan setia ini menjinakkan bahwa kita bersedia mengikuti perintah Tuhan, mengikuti pencipta kita, Tuhan kita yang sesungguhnya. Yesus Kristus pernah berkata satu bagian di dalam Matius pasal 7 ayat 21, dia berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saya ulang lagi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, melakukan kehendak Tuhan, barulah kita dianggap sebagai orang yang layak dibawa kepada Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Teman-teman sekalian, hari ini waktu kita baca sebenarnya perikop ini secara keseluruhan utuh ini, kalau kita baca di dalam Matius pasal 25, dimulai dari ayat 14 sampai 30. Di sini dikatakan Tuhan memberi satu ilustrasi, memberikan satu cerita bahwa ada seorang tuan
yang karena ada urusan pekerjaannya mengharuskan dia untuk bepergian ke luar negeri. Dan singkat cerita, dia mempercayakan harta-harta yang dia miliki itu kepada 3 hambanya, 3 pegawainya yang dia percaya ini. Ada yang diberi 5 talenta dan dia menjalankan uang itu. Lalu akhirnya dia mendapatkan laba keuntungan 5 talenta. Ada yang juga yang diberi 2 talenta, ia menjalankan uang itu lalu memperoleh laba atau keuntungan 2 talenta kembali. Sedangkan ada seorang yang diberi 1 talenta, tetapi apa? Dia pergi menggali lubang di dalam tanah tersebut, lalu menyembunyikan uang tuanya. Akhirnya apa? Dialah orang yang dihukum tuanya ini. Kenapa? Dia tidak mengembangkan dengan baik apa yang tuannya berikan kepada dia. Jadi di sini kita bisa melihat teman-teman sekalian, untuk seseorang yang mau dipuji oleh Tuhan dan mendapat satu hari reward daripada Tuhan, maka kita pertama kali kita harus menggunakan bakat yang ada daripada Tuhan kita dengan bijaksana. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 12 ayat 48 pernah mengatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita tidak dapat menyia-nyiakan kemampuan dan bakat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Hari ini Tuhan melalui cerita ini juga katakan, ketiga pegawainya ini, ketiga hambanya ini, setiap orang diberikan talenta. Tidak ada satu pun yang tidak diberikan talenta. Sama juga dengan kita. Setiap daripada kita, pasti Tuhan berikan kepada kita talenta. Berikan kepada kita karunia, berikan kepada kita kemampuan, berikan kepada kita keahlian. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya simpan saja. Kita lewatkan dengan sia-sia. Tuhan mau apa? Kita kembangkan dengan baik talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di sini dilanjutkan apa? Suatu kita kembangkan talenta yang Tuhan berikan kita. Baik misalnya kita jago dalam bermain musik, misalnya kita jago dalam menyanyi, misalnya kita pintar dalam banyak hal, misalnya komputer, IT. Kita harus kembangkan itu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kesukaan kita saja, karena kita tahu apa? Tuhan, yaitu Tuhan yang menciptakan kita, suatu kali akan meminta kembali apa yang kita kembangkan, apa yang kita lakukan dari talenta yang Dia berikan. Dan sewaktu Tuhan minta kembali, di situ Tuhan juga mau melihat apakah kita kembangkan, kita lakukan dengan setia. Di sini dikatakan setia dalam perkara kecil. Tuhan berikan berapa, itu sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan berikan 1, Tuhan tahu kita mampu cuma 1. Tuhan berikan 2, Tuhan tahu kita mampu itu 2 untuk kembangkan 2. Tuhan tahu kita bisa 5 atau lebih, Tuhan tahu itu sesuai dengan apa yang kita bisa. Maka hari ini kita bisa melihat bahwa kita harus setia. Setia dengan apa yang Tuhan berikan, setia dalam perkara kecil, sehingga apa? Itulah menjadi modal dasar untuk kita bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal 16 ayat 10, ini hampir sama dengan yang Tuhan Yesus katakan dalam ilustrasi tadi. Yaitu apa? Tuhan Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi siapapun kita harus belajar setia dalam perkara-perkara kecil, maka suatu kita diberikan perkara yang lebih besar, kita pasti karena bisa melakukannya dengan baik. Oleh karena itu di sini kita bisa melihat bahwa siapapun dia yang taat dan patuh, berpegang teguh dalam perkara-perkara kecil, maka dia juga akan taat, akan patuh dan berpegang teguh dalam melakukan perkara-perkara besar. Lalu siapapun yang tidak benar dalam melakukan perkara-perkara kecil, maka ia juga tidak benar dalam melakukan perkara-perkara besar. Teman-teman sekalian, hari ini kita bisa melihat satu bagian bahwa Tuhan mau suatu kali kita dipuji oleh Tuhan. Tuhan melihat kita sebagai seorang hamba yang benar-benar baik di pandangan Tuhan. Hamba yang baik dan setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, apapun yang kita miliki, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Have a blessed Sunday. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memperlengkapi kami sekalian dalam setiap karunia, talenta, keahlian yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak biarkan kami hidup di dunia dengan tidak mampu melakukan apa-apa. Tapi Engkau memberikan kami tugas, tanggung jawab, kewajiban yang bisa kami lakukan sesuai dengan kemampuan kami. Hari ini kami mau belajar Tuhan, untuk kami bisa mengembangkan dan melakukannya dengan setia apa yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga suatu kami kembali kepada rumah Bapa di surga, maka Engkau dapati kami sebagai seorang hamba yang baik, yang melakukan pekerjaan yang diberikan oleh tuannya dengan baik dan setia. Kami mau belajar Tuhan di dalam hidup kami, dalam masa muda kami, melakukan hal yang mungkin dianggap orang sebagai hal yang sepele, tetapi kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, dimulai dengan hal yang kecil, dan suatu kali Engkau akan memberikan kami hal yang besar, untuk kami bisa lakukan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus Tuhan yang pimpin sertai dalam setiap hidup kami, baik dalam kehidupan keluarga kami, kehidupan pelayanan kami di gereja, kehidupan studi kami, kehidupan kami bermasyarakat yang menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah kepadamu. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu kita, Lord, I Give You My Heart. To honor
Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada minggu ini tanggal 24 Januari 2021 kita masih tetap bisa bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah online Methodist 2 Sunday Service. Kita bersyukur tiap-tiap minggu Tuhan memimpin langkah kita sehingga kita boleh ada di minggu ini. Saudara-saudara, tema firman Tuhan pada minggu ini adalah Well done, good and faithful servant. Firman Tuhan mengajar kita saudara-saudara supaya kita menjadi hamba yang baik dan yang setia. Ingat perkataan dari seorang bernama Ibu Teresa yang mengatakan, Tuhan tidak memanggilku untuk menjadi orang yang sukses, tetapi Tuhan memanggilku untuk menjadi orang yang setia. Karena orang yang setia sangat berharga di mata Tuhan. Kami mengajak kita semua yang mengikuti ibadah, mari kita belajar setia mengikuti ibadah. Ikutilah ibadah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ikuti dari awal sampai dengan akhirnya dan berikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam ibadah online kita. Dan kepada murid-murid semua, apapun tugas, tanggung jawab yang diberikan oleh guru-gurumu, lakukan dan kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Selesaikan semua tugasmu sehingga engkau menjadi hamba yang setia dan baik di mata Tuhan. Dan Tuhan akan menilai kita, well done, my good and faithful servant. Saudara-saudara, mari belajar menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia di matanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, doa Bapa kami dalam bahasa Inggris. The Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Saudara-saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus. Itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.